Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, kalian kemarin udah liburan selama 3 minggu ya, itu udah waktu yang cukup banget buat liburan ya. Dan sekarang waktunya untuk kembali bersekolah ya, kembali belajar lagi gitu. Jangan males, oke? Tetap semangat belajarnya. Nah, kita kembali lagi di pelajaran Nahwu. Namun seperti biasa, kalian sebelum belajar Nahwu, sebelum belajar apapun lah, harus membaca doa terlebih dahulu supaya kalian itu selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya, berdoa dimulai. Nah, karena kemarin liburan 3 minggu, ya mungkin kalian juga udah mulai lupa dengan pembahasan materi yang lalu. Kita merojaah lagi ya pembahasan materi yang terakhir kita ketemu itu. Nah, jadi yang terakhir kita ketemu itu kita membahas tentang babul af'al. Nah, al-af'al itu artinya fi'il. Nah, tahu kan fi'il artinya apa? Nah, fi'il itu artinya kata kerja, seperti membaca, menulis, minum, menonton, terus membawa, apapun. Pokoknya fi'il itu adalah kata kerja ya, yang selalu kita lakukan setiap hari. Nggak mungkin kita itu nggak pernah melakukan sesuatu gitu ya. Jadi, tapi di dalam pelajaran Nahwu itu fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua ada namanya fi'il mudhari, dan yang terakhir ada namanya fi'il amar. Nah, ya di sini kan ada 3 nih, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, dalam kaidah bahasa Arab, kata kerja itu punya waktunya masing-masing. Jadi kalau misalnya telah dilakukan itu pakainya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu adalah kata kerja ya, kalian catat ya, kata kerja yang telah dilakukan di masa yang lampau atau ya yang telah dilakukan. Nah, saya kasih di sini contohnya fa'ala. Nah, fa'ala ini artinya telah melakukan. Dan fa'ala deh, kita kasih kataba. Kataba artinya telah menulis. Nah, berarti telah ini menulisnya berarti mungkin tadi malam atau tadi pagi atau kemarin atau 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Nah, pakainya fi'il madhi. Nah, cuman kalau misalnya kita mau bilang sekarang saya sedang menulis, misalnya saya mau bilang sekarang saya sedang menulis, maka pakainya itu fi'il mudhari. Nah, jadinya ya ada tambahan ya di depannya, yang tadinya kataba 3 huruf doang. Nah, sekarang tambahan ya menjadi 4 huruf. Yaktubu, kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu. Nah, fi'il mudhari ini artinya kita menjelaskan bahwa kita tuh melakukan pekerjaan yang saat ini kita kerjakan. Jadi saya mau bilang sini saya sedang menulis ya. Nah, sedang berarti saat ini sedang menulis gitu. Kalau ini kan kataba telah menulis, berarti telah menulisnya apa di 2 hari yang lalu atau kemarin atau seminggu yang lalu atau tadi malam atau tadi pagi. Nah, sedangkan kalau fi'il mudhari yang tubuh itu saat ini yang kita lakukan saat ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya simple yang pakai verb ing itu, pokoknya simple continuous kalau salah. Pokoknya pakai verb ing kayak reading, writing gitu. Nah, ada lagi fi'il amar. Ini kalau misalnya kita mau minta tolong ke orang, misalnya saya mau minta tolong ke kalian, tulislah. Berarti pakainya fi'il amar. Nah, uktub bacanya. Berarti artinya tulislah. Gitu.
Jadi fi'il amar itu kata kerja untuk memerintahkan atau meminta tolong ya kepada seorang gitu. Jadi kalau misalnya kata kita tolong tulisin dong, nah itu pakainya fi'il amar, tulislah atau minumlah atau kerjakanlah atau mandilah terus bacalah, nah, itu pakainya fi'il amar kalau misalnya kita ingin memerintahkan seseorang. Nah jadi saya ulangi bahwa fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah kalau di dalam suara itu kan ada tuh ya yang fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan. Nah kita ambil yang fi'ilnya aja, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Kataba, yaktubu, uktub. Tuh, paham ya sampai sini bab fi'il. Jadi fi'il itu punya waktunya tersendiri, ada yang di masa lampau, ada yang saat dikerjakan gitu. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia kan sama kan, mau bilang kita sekarang, mau kemarin, kata-katanya itu aja gitu. Paham? Nah selanjutnya bab yang baru ini kita membahas tentang bab marfu'atul asma, artinya isim-isim yang dirofakkan. Nah jadi kan saya ulang lagi ya, irob itu ada 4, ada rofa, nasab, jar atau khofat sama jazm. Nah sekarang di sini kita bahas yang rofa, isim-isim yang dibaca rofa, yang pakai irob rofa. Itu ada 7. Yang pertama al-fa'ilu, yang kedua ada naibul fa'ili, yang ketiga al-mubtada'u, yang keempat khobarun, yang kelima isim kana wa akhwatuha, yang keenam khobar inna wa akhwatuha, yang ketujuh yaitu at-tawabi'u. Nah at-tawabi ini juga punya 3 ya, terbagi menjadi 3, ada yang naat, atof, sama taukid. Nah jadi isim yang dirofakan itu ada 7. Yang pertama al-fa'il. Al-fa'il itu artinya pelaku. Jadi kalau misalnya kalian mau menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab, itu ada namanya fa'il. Jadi setelah fi'il ada fa'il. Fi'il itu pekerjaannya, ya kegiatannya. Nah fa'il itu orangnya, misalnya contoh katanya ya, Muhammad membaca. Nah Muhammad itu sebagai fa'il dan membaca itu sebagai fi'il, kata kerjanya. Jadi pelakunya itu si Muhammad. Yang kedua yaitu naibul fa'il. Nah naibul fa'il kalian catat ya, yang saya ucap ini kalian catat. Nah naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Nah ini biasanya ada pada kalimat yang pasif, misalnya susu telah diminum, atau buku telah dibaca, atau pintu telah ditutup. Jadi kalimatnya itu pakai di depannya, ditutup, dibaca, dibuka, terus diminum, ya macam-macam, dimakan. Pokoknya kalimat yang pasif yang depan itu ada di-nya. Kan biasanya membaca, menulis, terus meminum, memakan, itu diubah pakai di. Tadinya membaca jadi dibaca, yang tadinya melihat jadi dilihat, yang tadinya menulis jadi ditulis. Itu ada pada naibul fa'il ya, kalimat pasif. Nah yang ketiga itu ada lagi namanya mubtada. Al-mubtada itu artinya awalan. Yang keempat ada khobar. Nah mubtada sama khobar ini dia satu paket. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab itu kalau kita mau buat sebuah kalimat itu bisa ada yang namanya fi'il fa'il atau bisa pakai mubtada khobar. Nah yang mubtada khobar ini diawali oleh isim, dan isimnya itu dibaca rofa. Misalnya rumah itu jauh. Nah rumah itu termasuk mubtada, sedangkan jauhnya adalah khobar. Ya rumah itu jauh, berarti rumah itunya menjadi mubtada, jauhnya menjadi khobar gitu. Paham ya? Nah yang kelima itu isim kana wa akhwatuha. Nah setelah kalian terpahami tentang mubtada khobar, nah nanti mubtada khobar ini kemasukan amil. Ya, amil salah satunya itu ada amil kana. Sama yang keenam juga ada namanya amil inna. Nah jadi kana sama inna juga sebenarnya sepaket juga, dia untuk mubtada sama khobar. Nah mereka ini nanti dibacanya rofa ya. Yang terakhir yaitu ada at-tawabi'.
Nah, atawabi'u itu artinya mengikuti. Nah, di sini itu ada 3 bagiannya, terbagi menjadi 3. Ada yang namanya anak tuh naat, ada yang nama al-atofu atof, ada yang namanya at-taukidu taukid. Nah, nanti sering berjalannya waktu kita bakal bahas ini insyaallah satu-satu ya. Jadi kenapa disebutnya mengikuti? Karena an-naat itu ada 2 kata, misalnya al-madrasatu, al-jamilatu. Nah, kita baca di sini al-madrasatu, al-jamilatu. Nah, ini namanya naat, ini namanya man'ut. Jadi ditulisnya man'ut duluan, terusnya. Nah, ini naat, sifatnya. Naat itu artinya sifat ya. Nah, kenapa disebutnya mengikuti? Karena dari harokatnya sama. 2 kata ini punya harokat yang sama. Jadi sama-sama ada alif lamnya juga. Nah, makanya dia disebutnya mengikuti. Jadi kata setelahnya nih, si naatnya itu mengikuti man'utnya, kata yang sebelumnya. Nah, ada lagi namanya atof. Atof itu biasanya yaitu kayak misalnya ada kata dan, misalnya saya makan sayur dan susu dan ikan. Nah, yang ada dannya itu harokatnya itu mengikuti kata yang sebelumnya, makanya sebutnya atawabi, mengikuti. Ada lagi at-taukid. At-taukid itu artinya penegasan. Nah, harokatnya dia juga sama, misalnya ada 2 kata, maka kata yang setelahnya itu harokatnya mengikuti kata yang sebelumnya. Ya, pokoknya kalian pahami dulu aja. Isim yang dirafakan itu ada 7 ya. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana wa akhwatuha, sama khobar inna wa akhwatuha, sama yang terakhir atawabi, yaitu ada naat, atof, taukid. Nah, mungkin tugasnya itu kalian seperti biasa merangkum apa yang saya jelasin, lalu kalian hafalkan isim yang dirafakan. Cuma 7 doang kok, sedikit ya. Itu aja tugasnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian gak paham, bisa tanya di grup atau tanya ke saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.